Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Perkenalkan nama saya Raden Muhammad Idris dengan NIM 2702508646. Nah, pada materi proyek kami yaitu Project Based Learning Karakter Building Agama. Kita dari proposal yang kita bikin kemarin itu yang berjudul tentang pengembangan moderasi beragama berbasis tempat kerja dan binus online. Nah, ini tuh implementasi buat SDGs 16 dan SDGs 17. Dan nah, itu yang pertama konflik di tempat kerja. Yang pertama yaitu diskriminasi terhadap minoritas agama dan penolakan hak beribadah masih menjadi tantangan nyata. Itu diambil dari data World Values Survey pada tahun 2020 menunjukkan 30-44% responden di Asia Tenggara pernah mengalami diskriminasi berbasis keyakinan. Hal ini tuh menciptakan lingkungan kerja yang tidak inklusif dan menghambat produktivitas. Nah, kalau di Binus Online yaitu tantangan digital, yaitu platform pendidikan rentan terhadap penyebaran konten ekstrim dan hoaks agama. Itu diambil dari UNESCO pada tahun 2022, mencatat peningkatan intoleransi online selama pandemi, memerlukan pendekatan moderasi yang bijak untuk menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman bagi pembelajaran. Nah, jadi kalau di belajar online itu kan sering banyak-banyak berita hoak kayak gitu. Kita harus lebih antisipasi dengan berita-berita yang tidak benar. Dan selanjutnya yaitu, nah, permasalahan utama yaitu intoleransi institusional, yaitu bagaimana praktik diskriminasi agama di tempat kerja menghambat keharmonisan. Hal ini tuh bertentangan dengan prinsip keadilan dan semangat inklusivitas pada SDGs 16 yang menekan pentingnya masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu minimnya sinergi. Mengapa kolaborasi lintas sektor seperti di pemerintah, swasta, dan pendidikan itu masih terbatas. Nah, ketiadaan kemitraan yang kuat menghambat solusi jangka panjang, yaitu pada SDGs 17, yang berfokus pada revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Sinergi ini esensial untuk menciptakan perubahan sistemik. Itu ya ini tuh pada permasalahan utamanya. Nah, dari data 70% konflik sosial berbasis agama. Ini tuh terjadi di lingkungan komunitas dan kerja tanpa kemitraan efektif. Itu dari sumber data BPS. Menunjukkan kebutuhan mendesak untuk intervensi yang terstruktur. Dan 20% kontribusi konflik global, yaitu intoleransi agama menyumbang angka signifan dalam konflik sosial global. Itu dari UN Report. Ini menegaskan dampak luas dan isu dan pentingnya solusi global. Nah, sumber-sumbernya itu landasan teorinya itu seperti dari
Marx and Weber yaitu konflik sosial. Nah, ketegangan muncul dari perbedaan kepentingan yang diperburuk oleh sentimen agama dan eksploitasi ekonomi, yaitu memahami akar konflik ini krusial untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Nah, kalau dari Rawls and Habermas, toleransi dan dialog, yaitu keadilan sebagai fairness dan komunikasi rasional melalui dialog adalah kunci mengatasi ekstrim ekstremisme. Nah, ini tuh pendekatan pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman dan saling menghormati. Dan dari Noelle Noelle Neumann, yaitu spiral keheningan. Dominasi opini ekstrim di media sosial menekan suara moderat, memperburuk polarisasi di ruang digital. Ini menyoroti tantangan dalam menciptakan ruang dialog yang seimbang. Ini tuh dari tiga landasan teori. Dan selanjutnya, nah, metode pelaksanaan. Dari metode pelaksanaan, yang pertama yaitu observasi partisipan, yaitu pengamatan langsung interaksi di tempat kerja multikultural dan forum diskusi BINUS online selama 4 sampai 6 minggu. Ini tuh memberikan data primer yang kaya tentang dinamika sosial dan waktu. Dan Focus Group Discussion atau FGD, yaitu diskusi terstruktur terdiri dari 6 sampai 10 peserta untuk menggali perspektif kolektif tentang tantangan toleransi beragama. FGD membantu mengidentifikasi isu-isu sensitif dan sosial potensial dan dari sudut pandang peserta. Dan wawancara mendalam. Sesi personal dengan karyawan atau mahasiswa yang memiliki pengalaman langsung terkait isu toleransi. Wawancara mendalam memungkinkan penjelajah detail pengalaman individu termasuk emosi dan dampak personal. Jadi kita tuh mewawancarai orang yang terkait dengan isu-isu langsung. Jadi mereka tuh langsung paham, bisa memberikan detail pengalaman dan pengetahuan yang lebih jelas. Dan solusi dan luaran proyek. Nah, dari edukasi tanpa kerja yaitu diberikan modul pelatihan toleransi dan poster digital berisi peran damai untuk membangun kesadaran inklusif di lingkungan profesional. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan budaya yang menghargai perbedaan. Nah, kalau dari moderasi digital yaitu pengembangan konten positif di BINUS online serta usulan fitur monitoring untuk mendeteksi potensi hoax dan ujaran kebencian. Upaya ini akan memperkuat keamanan digital dan mempromosikan diskusi yang konstruktif. Nah, pada target ini yaitu mengurangi insiden diskriminasi sebesar 20-30% dalam 2 tahun. Nah, pada implementasi SDGs, pada SDGs 16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institution, yaitu membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Nah, proyek ini berupaya mengurangi kekerasan struktural melalui moderasi beragama yang damai, mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan berlandasan hukum. Itu pada SDGs 16. Dan SDGs 17, yaitu Partnership for the Goals, yaitu yang menjelaskan mendorong kemitraan multi-stakeholder, kolaborasi antara institusi pendidikan, tempat kerja, dan pemerintah adalah fondasi keberhasilan, memastikan berkelanjutan dan dampak yang lebih luas dan inisiatif moderasi beragama. Itu dari SDGs 17. Dan
Selanjutnya yaitu refleksi nilai BGA atau Binesian Graduate Attributes. Yang pertama yaitu integritas. Nah, integritas dalam menyikapi perbedaan keyakinan, yaitu belajar menjadi agen perubahan yang dapat dipercaya, mengurangi tinggi nilai-nilai kejujuran dan etika dalam setiap tindakan. Dan yang kedua inovasi, yaitu kreativitas merancang solusi digital dan yang relevan dengan generasi muda untuk menyebarkan pesan damai. Mendorong pemikiran out of the box dalam menghadapi tantangan. Dan yang terakhir ketiga yaitu kolaborasi. Sinergi lintas latar belakang. Keberhasilan proyek bergantung pada empati dan kerja dan tim yang solid. Menghargai setiap kontribusi untuk tujuan bersama. Jadi kita saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, dan yang itu kesimpulan dan harapan. Jadi kesimpulannya yaitu moderasi beragama berbasis tempat kerja dan binus online adalah kunci untuk mengurangi intoleransi secara efektif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif bagi semua. Rekomendasi ya, yaitu perluasan skala skala proyek ke tingkat nasional dan integrasi teknologi untuk simulasi dialog antaragama guna memperkuat dampak positif yang telah dimulai. Perubahan sosial dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, tulus, dan kolaboratif. Terima kasih. Mari wujudkan perdamaian dan kemitraan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.